berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus SMK YKTB 3 Jalan Dr. Sumeru nomor 42 Kota Bogor. Dalam rangka menuju pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID, kami dari pihak sekolah telah melaksanakan beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka. Adapun tahap tersebut adalah dimulai dengan tahap persiapan. Tahap ini dimulai dari pembentukan tim pembelajar tatap muka yang terdiri dari Satgas tingkat sekolah, kemudian unsur kurikulum, unsur sarana prasarana, dan unsur humas studi dan kesiswaan. Pada tahap awal, tim melakukan pemetaan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi yang digunakan, pemetaan riwayat perjalanan, dan kontak dengan orang-orang yang terkena COVID-19. Persiapan bidang sarana prasarana meliputi kebersihan lingkungan sekolah yang secara berkala dilakukan pembersihan, pembuatan tempat cuci tangan di depan sekolah yang memadai dan di depan ruang kelas yang dilengkapi dengan sabun yang cukup dan air yang mengalir. Persiapan di bidang sarana prasarana yang lain adalah penyiapan ruang kelas dan fasilitas yang lain seperti tempat ibadah dengan tetap mempergunakan protokol kesehatan. Tim juga melakukan kebersihan sarana prasarana secara rutin dan berkala, baik di ruang kelas maupun di luar ruang kelas, termasuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan disinfektan. Selanjutnya, tim humas membuat papan literasi di depan kelas yang berisikan kampanye pencegahan terhadap penularan COVID-19 yang dipasang di tempat-tempat yang strategis dan mudah dibaca yang berada di lingkungan sekolah. Tak lupa menyiapkan hand sanitizer, masker sarung tangan, termogan, dan face shield. Ini semua kita persiapkan agar para siswa, kemudian juga para peserta didik dapat terhindar dari penularan COVID-19. Saya sudah divaksin dan siap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Saya sudah divaksin. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, sebelum memasuki lingkungan sekolah, semua peserta didik dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Ini penting karena dengan suhu tubuh kita bisa melihat sampai sejauh mana kesehatan dari siswa yang datang ke sekolah tersebut. SMK bisa, SMK hebat. Dan selanjutnya diarahkan oleh petugas dari sekolah untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir di tempat yang sudah disediakan. Karena kami sudah banyak menyiapkan tempat-tempat cuci tangan agar para peserta didik tidak terjadi kerumunan.
setiap peserta didik yang memasuki lingkungan sekolah diwajibkan mempergunakan masker. Nah, apabila ada 1 atau 2 peserta didik yang tidak menggunakan masker, maka kami dari pihak sekolah akan memberikan masker untuk dikenakan oleh peserta didik tersebut. Bagi peserta didik yang suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka petugas akan mengarahkannya ke tempat isolasi. Yang selanjutnya petugas nanti akan menghubungi pihak puskesmas untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Ruang kelas diatur dengan jumlah siswa sebanyak 15 peserta didik untuk tiap ruang belajar. Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Pada saat siswa memasuki ruang kelas harus tetap melakukan antri dan juga menjaga jarak, serta menempati tempat duduk yang sudah disediakan, dan mereka tidak boleh menempati tempat duduk yang sudah ada tanda silangnya. Apabila selama proses kegiatan belajar mengajar ada siswa yang ingin pergi ke toilet, mereka dipersilakan, dengan catatan setelah kembali dari toilet tersebut mereka harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan sekali lagi, ini peran dari pengajar sangat penting sekali. Jika siswa lupa, maka harus segera mengingatkannya untuk mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Pengaturan pembelajaran tatap muka dalam 1 hari dibagi menjadi 2 shift atau 2 sesi dengan durasi atau lamanya belajar 120 menit untuk setiap sesi pembelajaran. Kemudian antara satu sesi dengan sesi yang lainnya kami berikan jeda selama 1 jam. Setelah selesai pembelajaran, peserta didik keluar dari ruang kelas secara teratur dan tetap menjaga jarak. Bagi peserta didik yang sudah selesai, mereka harus mencuci tangannya. Kemudian juga tidak lupa untuk para pendidik, ya, setelah mereka selesai melakukan kegiatan proses pembelajaran, sebelum mereka kembali ke ruang kelasnya atau ke kantor, mereka harus mencuci tangan dengan sabun yang bersih, kemudian baru boleh masuk ke ruang kelas atau ke ruang guru atau ke kantor. Nah, kemudian untuk para siswa yang telah selesai, setelah mereka diarahkan ke tempat cuci tangan, mereka akan keluar dengan teratur. Nah, sehingga proses kegiatan tatap muka itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itulah beberapa tahapan yang sudah kami persiapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan upaya kita untuk mencerdaskan bangsa dan juga untuk menjaga penularan virus corona mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap belajar tatap muka. Saya siap belajar tatap muka. Saya siap melaksanakan belajar tatap muka. Saya siap mengizinkan anak saya untuk sekolah bertatap muka. Saya mengizinkan anak saya sekolah tatap muka di SMK IKTB 3. Dengan protokol kesehatan, kami siap belajar tatap muka. Ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong